dilanjutkan. Dan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 3 masih melanjutkan di materi 4, yaitu Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Yuk kita mau belajar ya. Oke. Bencana yang sedang terjadi kadang menimbulkan beberapa orang menjadi korban dan hidupnya menderita. Mereka kehilangan harta benda, bahkan ada juga yang kehilangan nyawanya. Kewajiban kita adalah peduli kepada sesama, apalagi kepada sesama yang sedang tertimpa bencana. Kita jangan hanya bersimpati. Arti simpati adalah menyatakan perasaan kasihan, tetapi kita juga harus memiliki sikap empati. Arti empati adalah ikut merasakan dan mau memberikan pertolongan. Kita dapat memberikan bantuan berupa yang pertama, materi, contohnya uang, pakaian, makanan, obat-obatan, alat-alat tulis, kemudian kue-kue kering atau mungkin biskuit ya, kemudian susu, selimut ya, kemudian pakaian pantas pakai. Pakaian pantas pakai itu maksudnya bukan pakaian bekas atau pakaian yang sudah sobek-sobek atau pakaian yang sudah lusuh, enggak, tetapi pakaian pantas pakai, pakaian yang masih bagus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu tenaga, contohnya bersih-bersih, beres-beres, kemudian angkat-angkat kursi, mungkin ya, angkat-angkat meja gitu. Kemudian yang ketiga waktu, contohnya meluangkan waktu untuk membantu bersih-bersih, meluangkan waktu untuk beres-beres, meluangkan waktu untuk berdoa, meluangkan waktu untuk apa? Angkat-angkat meja, angkat-angkat kursi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah doa. Bertujuan supaya Tuhan memberi mereka kesehatan, kecukupan, penghiburan, dan ketabahan dalam menerima musibah tersebut gitu ya. Ada juga gejala alam yang tidak menimbulkan bencana, yaitu contohnya angin sepoi-sepoi gitu ya, gerimis, itu tidak menimbulkan apa? Bencana. Nah, contoh dalam Alkitab tentang bukti kehadiran Tuhan melalui gejala alam adalah ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Itu tertulis dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Jadi nanti silakan anak-anak dibaca ya Alkitabnya. Pada waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang Danau Galilea yang juga disebut Danau Genesaret atau Tiberias. Jadi Danau Galilea ini memiliki nama lain itu dua, yaitu apa? Genesaret dan Tiberias ya. Setelah perahu berangkat, terjadilah angin topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air, sementara Tuhan Yesus tertidur di buritan. Mengapa Tuhan Yesus tertidur? Karena Tuhan Yesus terlalu lelah, capek. Nah, untuk itu apa? Tertidur ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah seharian mengajarkan firman Tuhan tentang hal kerajaan surga kepada semua pengikutnya, kan? Sehingga capek. Nah, ketika naik perahu, maka Tuhan Yesus tertidur di buritan. Di buritan itu di bagian kapal paling belakang, namanya buritan ya. Oke. Para muridnya ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin topan tersebut, dikatakan, "Diam, tenanglah." Seketika angin menjadi reda dan danau menjadi tenang. Para murid menjadi sangat ketakutan dan takjub melihat mukjizat yang baru saja terjadi. Mereka heran karena angin dan danau pun taat kepada Tuhan Yesus. Mengapa angin dan danau taat kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Tuhan Yesus berkuasa atas semua gejala alam. Tuhan Yesus adalah Allah, ya kan? Sehingga semua taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus, ya.
Dalam kitab Mazmur pasal 107 dan ayatnya yang ke-29, Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus meredakan angin badai di Danau Galilea, ya, muridnya itu masih genap ya 12 orang. Anak-anak masih ingat nama-nama murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang yang nantinya akan menjadi rasul? Nah, yuk kita nyanyi dulu ya, 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sudah hafal ya? Oke. Kemudian lanjutkan. Kita tidak perlu takut menghadapi gejala-gejala alam karena Tuhan hadir dalam berbagai gejala alam. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan selalu menjagai, melindungi dan memberi ketenangan kepada kita dalam menghadapi berbagai gejala alam. Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Mari kita selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan melalui berbagai gejala alam. Nah, walaupun ya gejala alam itu terjadi, contohnya gunung meletus, ya kan? Kalau gunung meletus, otomatis penduduk yang di sekitar gunung tersebut harus mengungsi, karena kalau gunung meletus itu mengeluarkan lahar dingin dan juga lahar panas. Nah, kalau terkena lahar panas, otomatis kan bisa mati ya, baik itu manusia dan juga hewan-hewan ataupun tumbuhan, ya, karena panas, sangat panas sekali. Nah, tetapi setelah gejala alam itu terjadi, ya kan, Tuhan Yesus tetap memelihara. Tuhan Yesus tetap memberikan pemulihan, ya, keadaannya akan pulih seperti sedia kala. Nah, contoh begini, ketika gunung meletus, ya, mengeluarkan lahar panas. Nah, kalau setelah menjadi dingin, lahar tersebut itu merupakan pasir yang sangat baik untuk apa? Bahan bangunan. Jadi penduduk tersebut bisa kembali lagi ya menjual pasir tersebut sehingga mendapatkan uang, dan uangnya bisa untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Karena apa? Lahar tersebut menjadi tanah yang gembur. Itu bukti Tuhan hadir. Ya kan? Itu bukti Tuhan memelihara kehidupan manusia. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita mengucap syukur atas Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Amin. Iya. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak menuliskan ya gejala alam apa saja. Contohnya kasih contoh 5 ya, gejala alam yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, berikan bukti bahwa Tuhan Yesus hadir dalam berbagai gejala alam. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.